Di kehidupan sehari-hari, kita biasa melakukan hal-hal yang sepertinya paling mudah dan paling rasional. Namun, berulang kali kita menghadapi masalah yang sama. Ya, karena tidak tahu cara memulihkan tidur yang tidak cukup, manajemen tugas sama sekali tidak berfungsi. Dan, bagaimana kamu bisa mengurangi rasa sakit karena luka sayatan kertas? Saksikan ini. 1. Tidur lagi setelah pergi ke kamar mandi di malam hari memang sulit dilakukan. Ingin tahu alasannya? Itu karena kamu menyalakan lampu untuk melihat apa yang kamu lakukan. Otak kita terlatih untuk berpikir bahwa cahaya secara alami berarti pagi. Meskipun kamu hanya tidur selama beberapa jam, tubuhmu akan mengira itu sudah waktunya untuk bangun. Produksi hormon tidur, melatonin, sebenarnya dapat ditekan oleh paparan cahaya. Solusinya mudah. Kamu perlu menutup sebelah matamu saat menuju dan kembali dari toilet. Ini mengurangi jumlah cahaya yang masuk sehingga membuat otakmu mengira itu tidak begitu terang. Dan kamu bisa tetap tidur. Atau pasang saja lampu redup di kamar mandi. 2. Tersandung barang dalam gelap. Jika kamu ingin mengatasi masalah cahaya berarti pagi secara drastis, atau tidak ada cara yang mudah untuk menyalakan lampu, kamu mungkin bisa tersandung sesuatu. Suara keras juga tidak membantu siapapun tidur nyenyak. Jadi, cara terbaik untuk menyelamatkan dirimu adalah menggerakkan matamu dengan cepat dalam gelap. Kita cenderung melihat benda bergerak dengan lebih jelas, sehingga jauh lebih mudah melihat dalam gelap saat kamu menggerakkan pandangan dari satu benda ke benda lain. Tentu saja jawaban pastinya adalah menyingkirkan barang-barang di lantai sebelum tidur sehingga kamu tidak tersandung nantinya. Tapi itu mungkin terlalu merepotkan. 3. Berat badan turun saat tidur. Terkadang sulit meluangkan waktu untuk berolahraga dalam sehari. Atau kamu merasa terlalu lelah untuk mengangkat beban setelah seharian belajar atau bekerja. Ini bukanlah masalah yang begitu besar. Kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Pola makan yang baik dan tidur yang sehat akan menggantikannya dengan sedikit keuntungan. Metabolisme kita terus bekerja ketika kita tidur. Rata-rata kamu membakar sekitar 500 kalori dalam semalam jika tidur selama 8 jam. Itu merupakan jumlah waktu yang dianjurkan. Kamu dapat meningkatkan proses ini dengan minum segelas air sebelum tidur. Dengan begini, kamu juga akan terbangun dengan perasaan ringan dan segar, serta rasa ingin pergi ke kamar mandi. Tapi hati-hati, jangan sampai tidur terlalu lama atau makan sebelum tidur. Itu bisa membalikkan efeknya. Dan jika itu tidak cukup untukmu, kamu bisa mencoba menurunkan suhu di kamar atau menyingkirkan piyama hangatmu. Kita kehilangan lebih banyak kalori ketika tidur di lingkungan yang nyaman dan sejuk. 4. Kamu bisa tetap ceria kapan saja jika kamu memaksakannya. Ini mungkin terdengar sangat aneh, tapi apakah kamu pernah mencoba memaksakan senyuman selama beberapa jam? Jangan tertawa, ini sangat membantu. Cobalah lakukan ini di hari burukmu. Lalu pada sore hari, kamu akan tahu pada akhirnya itu menjadi mudah dan kamu telah tersenyum sepanjang hari tanpa menyadarinya. Otakmu akan secara alami menghubungkan senyuman dengan kebahagiaan dan pikiran yang baik. Lalu sikap ini akan bertahan sepanjang hari. 5. Ingin menyelesaikan masalah? Habiskan waktu sehari untuk membuat dirimu terlihat menarik. Terkadang aku juga merasa tidak bisa menyesuaikan diri dengan daftar hal-hal yang perlu kulakukan dalam hidupku. Mungkin kamu merasa belakangan ini penampilan sepertinya menjadi hal yang paling tidak penting di dunia ini. Namun, sungguh, hal-hal yang mungkin selalu kamu abaikan adalah sedikit kepercayaan diri dan apresiasi. Percayalah, kamu dapat menangani semua hal jika kamu mencurahkan satu hari saja untuk merawat penampilanmu. Kombinasikan dengan belanja yang wajar. Ini merupakan cara yang tepat untuk melepaskan stres. Kemudian, mandi air hangat dengan minyak aroma, berdandan rapi, dan kamu akan langsung merasa mampu melakukan apapun. 6. Lupakan saja aplikasi manajemen tugas. Semua itu tidak bekerja sebaik yang kamu kira. Selalu ada setidaknya satu pemberitahuan yang membuatmu lengah ketika kamu sudah berencana melakukan hal lain pada suatu hari. Cara terbaiknya adalah mengambil buku catatan dan pensil, lalu menuliskan apa yang akan kamu lakukan dalam beberapa hari ke depan. Sensasi sentuhan saat menuliskan sesuatu memicumu berpikir tentang hal itu secara positif dan kreatif. Buatlah proses ini menenangkan dengan menulis di penghujung hari ketika kamu bisa bersantai dan memikirkan rencanamu.
Dan jika kamu benar-benar ingin memastikan semuanya selesai, masukkan saja ke kalender khusus untuk hal-hal penting. 7. Bangun dan tulis lagi. Tanpa kopi, tanpa sarapan, dan jangan terburu-buru ke kamar mandi. Semua itu harus ditunda. Sebagai gantinya, sesaat setelah kamu bangun, duduklah di meja kerjamu dan tulis sesuatu di selembar kertas kosong. Tulis apapun yang muncul di pikiranmu, tentang kekhawatiranmu, harapanmu, impianmu, tentang keinginanmu pada seberapa baik hari yang akan kamu lalui, dan hambatan apa yang mungkin muncul. Kemudian, sembunyikan catatan itu darimu, karena sebaiknya kamu tidak membaca ulang apa yang telah kamu tulis. Ini akan mencegah bagian dari kesadaranmu yang ingin mengkritik dirimu. Sampai penghujung hari, kamu akan lebih mudah mendengarkan kata hatimu dan mengikuti perasaanmu terhadap berbagai hal. Ketika menulis di pagi hari telah menjadi kebiasaanmu, kamu akan menyadari betapa mudahnya menjadi diri sendiri. 8. Berdebatlah dengan buku teks dan manual yang perlu kamu pelajari. Mungkin kelihatannya cara terbaik untuk mempelajari sesuatu adalah dengan menjejalkan buku teksmu sampai kepalamu kewalahan. Tapi cara ini tidak selalu berhasil. Seperti mobil yang kehilangan gaya gesek maksimumnya di jalanan, tidak ada yang bisa ditangkap otakmu dari semua informasi yang kamu konsumsi. Agar membantu, cobalah menebak informasi sebelum kamu membacanya. Ambil topik tentang hukum fisika misalnya. Tebak penjelasan hukum ini, lalu mulailah berdebat dengan artikel di buku yang memberikan penjelasan yang tepat. Jika kamu menebak dengan benar, itu semakin baik bagimu, karena mempelajarinya akan terasa seperti rangsangan positif dengan sendirinya. Jika tebakanmu salah, informasi itu akan tetap memiliki makna lebih bagimu, dan karenanya akan lebih mudah diingat. 9. Jika esok hari kamu akan mengikuti ujian, tertawalah. Pertama, pada tingkat yang paling dasar, kamu perlu menghindari stres dan melupakan semuanya tepat saat lembar ujian diberikan kepadamu. Itu sering sekali terjadi dalam hidupku, dan aku senang mengetahui bahwa itu hanya karena aku tidak cukup tertawa. Cara kerjanya sama seperti tipuan pikiran yang sebelumnya. Otak kita perlu menciptakan hubungan yang kuat dengan hal yang ingin kita ingat. Dan yang paling membantu adalah sesuatu yang memberikan emosi positif. Seberapapun hebatnya seseorang dalam menyimpan dendam, sudah menjadi sifat pikiran kita bahwa kita cenderung mengingat hal-hal baik secara lebih cepat dan lebih detail. Ini juga berlaku untuk ingatan jangka pendek. Temukan sesuatu yang bisa ditertawakan saat kamu mencoba mengingat hal yang penting, dan kamu akan terus mengingatnya. 10. Jangan takut terlalu cerewet jika kamu mau orang-orang menyukaimu. Tidak perlu dikatakan lagi, meskipun kita menganggap seseorang agak menjengkelkan, kita lebih mungkin mengingatnya untuk waktu yang lebih lama. Dan karena ingatan kita membuang emosi negatif dan menyimpan emosi positif, kita juga lebih mungkin mengingat sesuatu yang baik tentang orang ini. Jadi, pada saat kamu berpikir bahwa yang terbaik adalah bersikap sopan dan rendah hati ketika dikelilingi orang-orang, cobalah ingat bahwa kamu benar-benar bisa terlihat menonjol. 11. Teh panas akan membantumu melalui hari yang panas. Hal yang sama berlaku untuk es krim jika kamu kedinginan. Kuncinya ada di tubuh kita. Tubuh kita akan menghasilkan lebih banyak panas jika kamu makan es krim di siang hari saat musim dingin, yang nantinya akan menghangatkanmu. Tapi jangan terlalu sering menggunakan cara ini. Cukup satu contong dan sesekali saja sudah cukup. Jika memakannya terlalu banyak, panas tubuhmu akan melawanmu. Kamu tentu tidak mau terkena masuk angin, kan? Secangkir teh panas di sore hari saat musim panas akan mengatasi rasa haus yang jauh lebih baik daripada segelas air. Dan itu akan membantumu melepaskan panas dari tubuh dan merasa lebih baik. 12. Obat yang mengejutkan. Membolak-balik halaman buku bisa jadi berbahaya. Kita semua tahu itu. Sebagian orang bahkan beranggapan terkena sayatan kertas paling menyakitkan. Orang-orang ini jarang keluar rumah atau setidaknya tidak pernah dirawat di rumah sakit. Tapi bagaimanapun juga ada obat untuk sayatan kertas itu, yaitu pelembab bibir. Oleskan saja di sayatan tersebut dan rasakan perihnya menghilang. Itu juga bagus untuk bibirmu. Luka lain yang bisa melemahkanmu adalah lidah terbakar. Sepertinya tidak ada cara untuk menghilangkan sensasi terbakar.
Ingatlah fakta bahwa lidah adalah bagian tubuh paling lentur dan kamu akan mengerti mengapa lidah dapat dengan mudah merusak harimu. Tapi jika lidahmu terbakar, cukup berikan sedikit gula pada luka bakarnya dan rasa sakitnya akan hilang. Mudah sekali. Bagaimana denganmu kawan? Trik aneh apa yang kamu gunakan dalam keseharianmu? Beritahu di kolom komentar ya. Jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini dan bagikan pada teman-temanmu. Ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.